Pemahaman dan kepercayaan yang telah mereka tanam rupanya sanggup memancarkan perasaan cinta yang luar biasa. Oleh sebab itu, baik Artika maupun Baim tidak ingin berlama-lama lagi berpacaran. Pasangan ini tampaknya sudah memantapkan hati untuk menyatukan cinta mereka dalam ikatan suci perkawinan. Tapi sayang, tanggal dan hari bahagia itu belum ditentukan. Buat saya dia orang yang paling romantis, tapi dengan caranya sendiri ya gitu. Dia orang yang paling kocak, dia nggak. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan tayangan Infotainment Kabar-Kabari. Selama 30 menit ke depan, saya Hesti Purwadinata akan menemani sore Anda dengan informasi terkini dari dunia selebriti. Dan tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Karena sejumlah kabar menarik akan kami sajikan hanya untuk Anda. Berikut liputannya. Perseteruan tiga diva dengan musisi besar Erwin Gutawa dan Jay Subiakto rupanya semakin panas. Akan tetapi, kedua belah pihak berniat untuk dapat menyelesaikan perseteruan yang dipicu oleh kesalahpahaman tersebut dengan cara kekeluargaan. Saya sama KD sama UT sama KD Production sepakat untuk menyelesaikannya intern dulu. Jadi sesuai dengan apa yang Jay bilang waktu konferensi pers bahwa ini adalah bukan kekisruhan, hanya salah paham dan miskomunikasi. Jadi kita bertiga dan KD Production dengan Anang sepakat untuk memberikan tanggapan langsung kepada Erwin. Kita nggak pernah mengklaim bahwa itu punya kami berdua. Tapi kita mengklaimnya ada sebagai proyek bersama. Gitu. Jadi di mana kita memulai proyek itu dengan secara idealis, pengen bikin sesuatu yang keren gitu ya, atau yang bagus, dengan menampilkan 3 penyanyi gitu. Jadi tiga penyanyi yang hebat gitu untuk tampil bareng-bareng. Sementara itu, Titi DJ dan Elsie Lontoh sebagai perwakilan dari pihak tiga diva menyatakan bahwa segala sesuatu menyangkut perkara itu sedang diurus oleh pihak yang telah ditunjuk dan diberi wewenang. Sehingga saat ini Titi belum dapat menjelaskan permasalahan secara lebih rinci. Sementara Elsie, pengacara tiga diva menyatakan ketidaktahuan mengenai adanya kekisruhan seputar budget yang diterima tiga diva dalam konser malam tahun baru lalu. Kita tunggu aja hasilnya. Jadi saya nggak bisa kasih tauin lebih banyak lagi karena memang kita lagi menyusun fakta-faktanya, jadi lagi menyusun tanggapan kepada Erwin gitu. Saya hanya urus tiga diva, jadi ya saya urus kepentingan tiga diva dan akhirnya saya deal, saya tanda tangan. Setelah saya tanda tangan baru saya tahu mereka nggak deal budgetnya gitu loh. Saya nggak bisa apa-apa juga gitu loh Mbak. Kalau sekarang saya disalahin saya agak bingung gitu loh. Jadi saya mesti apa gitu loh waktu itu. Karena soalnya ngomongnya udah ngomong urusan budget. Untuk saya nggak bisa paksa juga supaya Melia tuh budgetnya dinaikin jadi sama. Saya juga nggak bisa paksa EG Production budgetnya harus disamain kan, diturunin sama dengan Melia gitu loh. Kesalahpahaman kontrak kerja antara tiga diva, Erwin Gutawa dan Jay Subiakto, serta pihak yang memakai jasa tiga diva di malam tahun baru lalu, rupanya merangsang Erwin dan Jay untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Kita berdua itu selalu kalau ada di poster-poster selalu kalau lihat itu adalah konser tiga diva, Erwin Gutawa, Jay Subiakto. Jadi kita selalu bertindak sebagai apa yang kita mau tampilkan, sebagai inisiator, sebagai segala macam lah yang membuat sebuah kemasan konser itu supaya bisa terjadi. Kita sama sekali sebenarnya nggak suka dengan istilah berseteru gitu ya. Kita hanya mau meluruskan, menyelamatkan dan menjaga kesakralannya gitu. Jadi memang dari 12 konser yang saya bikin sama Erwin itu makanya kita perlu menyebutkan nama kita berdua karena sebuah konser itu harusnya lahir sebagai sebuah konsep yang dirancang utuh dari musik, visual sampai bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana mereka cara berjalan, bagaimana karakter masing-masing. Kemudian perlu dilihat juga bahwa di tiga diva ini kita justru buat mereka jadi trio. Jay Subiakto rupanya ingin membawa suatu cita-cita ideal bagi tiga diva. Tiga diva semula dibentuk bukan untuk tujuan komersil, namun lebih sebagai pembuktian diri para musisi Indonesia.
Jebolnya 3 diva di Malaysia merupakan suatu prestasi tersendiri. Kendati saat itu trio yang terdiri dari Krisdayanti, Ruth Sahanaya dan Titi DJ ini tidak dibayar dengan angka yang spektakuler. Pada saat itu pun kita juga tidak dibayar dengan harga yang sepantasnya. Jadi waktu itu karena proyek idealis gitu. Saya bilang udah kita nggak usah pikirin honornya. Yang penting kita bisa membuktikan bahwa negara kita musisinya lebih hebat dari musisi Malaysia. Sederet pasangan selebriti seperti Nirina dan Ernest serta Baim dan Artika Sari Devi berencana untuk melepas masa lajang mereka pada tahun 2008 ini. Sejauh manakah keseriusan mereka sehingga berani memantapkan diri untuk melabuhkan cinta mereka dalam biduk rumah tangga? Aktris manis Nirina Zubir nampak berbunga-bunga. Di sela-sela senyumnya yang merekah, Nirina dan Ernest pun sedikit bercerita tentang hubungan asmaranya. Sekian lah. Sekian bulan emang udah jalan sekian bulan lah. Kita masih mempelajari kok satu sama lain. Maksudnya kita juga terus cari tahu apa sih kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan yang pasti seneng aja lah. Maksudnya bisa deket sama cewek pintar kalau saya. Untuk kelanjutan hubungan mereka, aktris kelahiran 13 Maret 80 itu berujar bahwa dirinya memang sudah menemukan pasangan yang cocok dan sangat mengerti dirinya. Namun, Na juga tidak berani memberi kepastian seputar kapan hubungan asmara itu akan dikukuhkan dalam satu bahtera rumah tangga. Enggak, justru enaknya bersama dia tidak harus merubah Nirina untuk menjadi orang lain. Tetap bisa menjadi apa adanya. Yang tiba-tiba pengen, misalnya lagi hancur-hancuran gitu, tiba-tiba lagi pengen rapi, tiba-tiba ya dia nerima aja, apa adanya aja gitu. Jadi nggak perlu terlalu Perlu terlalu dibuat-buat. Dan Nirina juga nggak perlu di depan dia harus bagus terus gitu. Santai lah. Asik, santai. Ya pasti semua orang pasti punya rencana, tapi kita maunya ya nggak terpojokkan dan tidak disudutkan gitu. Tapi ya doain aja lah, tapi kita jangan mendahului apa yang ada lah. Sekarang lagi menjalankan aja. Tiba saatnya kita saling bicara. Sementara itu di tempat terpisah, pasangan kekasih Artika Sari Devi dan Baim memberi keterangan seputar keseriusan mereka dalam menjalin hubungan kasih. Tak heran jika keseriusan itu membawa mereka pada satu kesimpulan tentang karakter pasangan masing-masing. Dia juga, saya mau cari yang gimana lagi sih, rasanya udah semua ada di dia gitu ya. Ya terlepas semua orang ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya gitu. Iya. Tapi kalau mau cari yang 100% cocok kayaknya juga nggak nemu gitu ya. Jadi ya udah yang dicari adalah gimana caranya kalau buat saya sih gitu. Gimana sih caranya bisa berkomunikasi dengan baik nih sama dia. Jadi kalaupun ada konflik apapun, ada beda pendapat, itu gimana cara nyembataninya gitu. Ya paling masuk akal adalah Artika ini. Maksudnya dia ya untuk mengerti seorang saya itu agak ribet kayaknya gitu. Maksudnya mungkin bahasa ini klise pada setiap orang yang mengaku dirinya seniman mungkin ya. Tapi kalau saya memang akhirnya jadwal saya juga nggak jelas. Main band lagi gitu kan. Soalnya konotasi pemain band itu adalah seorang yang out-outan. Pemahaman dan kepercayaan yang telah mereka tanam rupanya sanggup memancarkan perasaan cinta yang luar biasa. Oleh sebab itu, baik Artika maupun Baim tidak ingin berlama-lama lagi berpacaran. Pasangan ini tampaknya sudah memantapkan hati untuk menyatukan cinta mereka dalam ikatan suci perkawinan. Tapi sayang, tanggal dan hari bahagia itu belum ditentukan. Buat saya dia orang yang paling romantis, tapi dengan caranya sendiri ya gitu. Dia orang yang paling kocak, dia nggak selalu spontan, ngapa-ngapain spontan. Pernah dia mau bikin surprise pasti gagal karena nggak bisa bohong, nggak bisa nahan. Yang kita udah cukup serius untuk ke depan gitu. Jadi saya sama Artika pun kenal udah lama. Hubungannya juga bukan cuman gitu-gitu aja ya. Cuman memang kelihatannya kita mungkin kayak bercanda, kayak nggak mikirin ke depan gitu. Tapi memang sebetulnya kita mikirin banget gitu. Tapi karena memang kita masih sibuk banget.
saya lagi sering ngerjain musik. Tapi emang akhirnya dari teman-teman juga, infotainment teman-teman yang nelpon-nelpon kapan ini, jadi kan mungkin pacuan buat kita juga untuk oh iya ya gitu. Kan emang akhirnya go with the flow, jalan dengan sendirinya banget. Tiba-tiba udah planning yang menuju ke sana gitu. Akhirnya kayaknya kita udah ngomongin buat kawin nih kayaknya.